Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UMKM yang berjalin kontrak dengan saya, yaitu UMKM Bereskan.jk. Bereskan.jk sendiri dia adalah usaha UMKM cuci sepatu yang mana dikelola oleh Mas Rehan selaku pemilik dari usaha tersebut. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari strategi kampanye digital yang akan saya lakukan ke dalam UMKM tersebut. Tujuan dari strategi kampanye yang saya lakukan di UMKM Bereskan.jk yaitu yang pertama, mencapai tujuan untuk saling menguatkan hubungan antara manajemen dengan owner atau antara saya dengan Mas Rehan agar meningkatkan kepuasan, minat beli, dan frekuensi pembelian. Nah, yang kedua nih, saya bertujuan untuk mewujudkan perkembangan yang lebih kreatif lagi secara bersamaan. Dalam hal ini mungkin ada sesuatu yang akan saya ubah beberapa ke dalam UMKM tersebut, seperti seperti banner atau mungkin market digital, lebih simpelnya lagi ke dalam Instagramnya supaya feednya itu bisa lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan dengan cara mendesainnya mungkin, atau dengan cara komunikasi yang lebih baik dan lebih bagus lagi kepada para konsumen dalam Instagram. Nah, selanjutnya yang ketiga itu sebagai metode untuk memasarkan produk baru yang sedang dikembangkan. Nah, sebenarnya dari UMKM ini sudah berjalan kurang lebih hampir 3 bulan atau mungkin sudah 3 bulan lebih, hampir 4 bulan ya. Dan itu saya dengan Mas Rehan berencana untuk membuat UMKM ini mewujudkan versi cuci sepatu yang bisa dijual belikan. Nah, saya dan Mas Rehan telah selesai untuk mewujudkan hal tersebut dengan membuat produk atau brand cuci sepatu berupa sabun yang dia lebih simpel untuk seorang pemula untuk membersihkan sepatunya. Nah, dan yang selanjutnya adalah tentang keahlian pembuat proposal. Mungkin keahlian saya tidak banyak juga, dan ya, yang pertama saya bisa membuat desain mulai dari logo, packaging, video, foto, dan masih banyak lainnya. Dan yang kedua, saya telah mempelajari bagaimana menjadi seorang strategi marketing dari sebuah pengalaman maupun teori dan juga riset yang telah saya lakukan. Saya dulu pernah membuat kedai dan saya belajar dari situ juga untuk sebuah pengalaman. Saya juga pernah belajar dalam hal video atau fotografi di sebuah studio CX ini. Saya pernah belajar di sana. Lalu kemudian saya kemukakan ke dalam desain yang saya kerjakan dengan Mas Rehan ini di Bereskan.jk. Nah, lalu yang ketiga, saya mampu menyesuaikan pembicaraan agar lebih dipahami oleh owner dari Bereskan.jk sendiri. Saya menggunakan bahasa yang informal, yang untuk Mas Rehan sendiri dia lebih paham daripada saya menggunakan bahasa yang formal. Dan yang selanjutnya, yang keempat, saya mampu membuat promosi melalui media sosial yang berbayar maupun yang gratis. Misal yang berbayar itu adalah mungkin Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain sebagainya. Kemudian saya mampu mengikuti alur dari usaha yang dijalankan dan juga bisa memberikan saran dan ide yang kreatif. Seperti sebelumnya, Bereskan.jk ini tidak pernah ada motivasi atau ide untuk membuat sebuah produk yang kemudian dijual belikan untuk konsumennya. Dan biasanya mereka hanya menerima sepatu
atau mungkin tas, lalu kemudian mereka cucikan dan mereka kembalikan kepada konsumen. Dan selanjutnya saya juga telah mempelajari algoritma sebuah penjualan baik melalui media sosial maupun secara langsung. Nah, selanjutnya ada nih keunikan yang akan dieksplor di umkm-bereskan.jk. Keunikan yang akan dieksplor di umkm-bereskan.jk ini, yang pertama ada hal unik yang ada pada umkm-bereskan.jk, yaitu selain bisa mencuci sepatu, UMKM ini juga bisa mencuci tas, topi, jam tangan yang udah kotor gitu, ataupun mereparasi atau memperbaiki barang tersebut. Tidak hanya itu juga, tetapi ada lagi tambahan seperti dompet dan lain sebagainya yang dia bermaterialkan kulit. Nah, yang kedua, tidak hanya itu juga, namun model sabun yang digunakan juga berbeda, karena pada umumnya nih tempat sepatu yang lain menggunakan beberapa campuran sabun dan masih manual. Sedangkan di UMKM ini, karena saya membagikan ide saya dengan Mas Rehan, sehingga Mas Rehan dapat menggunakan ide tersebut menjadi sebuah produk, yaitu sebuah produk sabun yang dijual belikan kepada konsumen. Tidak hanya menjual jasa saja, akan tetapi menjual sebuah produk dengan saran yang telah saya berikan. Lalu ada timeline atau waktu kampanye digital. Di UMKM ini saya telah melakukan sebuah meeting sebulan sekali atau kadang sebulan 2 kali. Terus ada juga dokumentasi, pembuatan packaging tentunya. Terus strategi market sendiri saya biasanya sendiri, lalu saya implementasikan kepada Mas Rehan. Terus ada pengenalan produk melalui Instagram, TikTok. Terus ada event promosi yang dilihatkan kepada para konsumen atau pembeli. Terus ada riset produk berjalan yang biasanya saya lakukan setiap bulan sekali. Lalu ada pengumpulan data mulai dari keuangan, pengeluaran, pembelian produk, ataupun hasil yang diterima dan omsetnya. Lalu kemudian ada evaluasi produk. Nah, selanjutnya biaya kampanye digital. Estimasi yang saya pikirkan adalah 1.150.000. Nah, dana yang dimiliki itu tuh saya dan Mas Rehan gunakan sebanyak 1,5 juta atau 1.500.000. Nah, itu untuk beberapa hal seperti produksi produk, terus ada event promosi, packaging, promosi produk, dan dokumentasi. Nah, itu seperti promosi produk sendiri berkisar 578.000. Terus event promosi sendiri 130.000 saya gunakan untuk seperti membuat flyer, terus brosur yang akan dibagikan kepada mereka. Dan biasanya saya dengan Mas Rehan membuat sebuah stiker yang akan kami bagikan. Terus ada packagingnya itu adalah bentuk produk sabunnya sendiri. Terus ada promosi produk dan dokumentasi yang biasanya kami simpan di USB. Selanjutnya di sini ada MOU. MOU sendiri adalah sebuah kesepakatan saya dengan Mas Rehan. Seperti ini. Dan kami berdua sampai sekarang masih sepakat untuk melanjutkan
kerjasama dalam UMKM ini. Mungkin demikian dari saya Abi Muwajib dari Ilmu Komunikasi dan dari mata kuliah New Media B. Pamit mengundurkan diri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video kali ini bisa dipahami oleh kalian dan mudah untuk dimengerti. Saya Abi pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.